Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya tunggu 2 menit lagi. Oke, saya infokan kepada teman-teman yang nanti di live YouTube. Kebetulan saya belum masuk ke YouTube, masih loading. Bila mana ada kendala, saya sudah merekod ulang. Jadi nanti hasil rekaman ini akan saya reupload atau live delay. Oke, sekali lagi teman-teman yang belum di-mute, mohon di-mute dulu supaya semuanya kedengaran. Ini sambil saya cari yang belum mute. Muhammad Jafar di-mute dulu, Mas. Nah, oke. Udah. Oh, siapa lagi nih? Z311915 mohon di-mute dulu. Ini siapa ya? Udah masuk belum dosennya? Nah. Oh, hilang. Oke. Sip. Teman-teman dipersilakan untuk melakukan absen karena materi akan saya mulai. Silakan di screenshot mumpung masih di awal sebagai arsip teman-teman untuk melakukan absensi atau presensi. Informasikan kepada teman-teman, mungkin saya nggak live di WhatsApp karena monitor di sini. Mohon diinformasikan pada teman-teman yang mau live di YouTube. Nanti akan saya re-upload ulang pada materi ini setelah acara ini materi ini selesai. Mohon diinformasikan kepada teman-teman yang ada di grup ya. Baik, saya akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertemuan kali ini, mohon maaf tadi ada saya pagi hari ada webinar dari Ristek BRIN tentang penelitian. Jadi saya schedule menjadi hari bukan hari tapi siang hari di jam 1. Tapi tetap semangat walaupun kondisi seperti ini. Baik, teman-teman manajemen informatika semester 3. Oke. Nah, mata kuliah kali ini yaitu tentang struktur data. Saya coba full screen. Nggak mau full screen. Oke, baik. Jadi aja deh. Oke. Struktur data di semester ganjil atau tepatnya di semester 3, yaitu di 2 tahun akademik 2020 dan 2021. Nah, hal yang pertama dalam struktur data, teman-teman harus mengetahui yaitu karakteristik, terus kemudian tipe datanya. Baik, bentar saya stop share dulu, ada problem mapping. Oh tidak, ada chat. Oke, saya ulang lagi. Nah, struktur data ini sebelum memasuki tentang algoritma-algoritma dan terus kemudian cara penerapannya, hal yang paling penting yaitu teman-teman harus mengetahui karakteristik dan tipe data di struktur data ini. Nah, pertama adalah abstrak data type adalah secara spesifikasi struktur data adalah sekumpulan data termasuk operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut. Ini menurut Wikipedia. Terus kemudian ada lagi menurut dalam websitenya www.nis.gov
struktur data adalah sekumpulan data dan operasi terhadap data tersebut yang mendefinisinya tidak tergantung pada implementasi tertentu. Ini secara abstrak atau secara definisinya. Lalu kemudian ada juga dari sisi interface. Nah, secara interface spesifikasi abstrak data type disebut juga sebagai interface. Interface menyatakan apa yang dapat dilihat dan apa yang digunakan oleh programmer. Nah, ini biasa digunakan oleh para programmer sebagai interface di sebuah data. Oke, ini skip aja. Nah, kita memasuki dari segi struktur data. Kalau kita bicara struktur data, sama saja struktur data itu seperti kontainer. Kontainer, kalau teman-teman melihat kontainer itu kan seperti di jalan raya atau di pantura itu kan pasti kontainer itu besar, terus kemudian isi barangnya banyak. Nah, struktur data itu sama seperti itu. Kalau kita bicara struktur data, berarti kita bicara tempat penampungan atau tempat penyimpanan data atau menyimpan benda atau dan sejenisnya. Nah, yang ada di slide ini saya contohkan seperti toples. Toples itu ibarat kontainer. Nah, lalu apa yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah toples tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini, ibaratnya adalah saya contohkan seperti ini. Nah, ini box ya. Box anggap aja ini kontainer, anggap aja ya kayak toples lah. Saya nggak punya toples karena di kampus, lagi di kampus. Nah, anggap aja saya di sini adalah sebagai wadahnya. Nah, ini kan kontainer kosong. Hampir mirip aja, anggap aja mirip dengan struktur data dengan toples. Nah, teman-teman anggap aja ini sebagai kontainer atau toples, jadi tempat wadahnya. Nah, kalau secara definisi, sebuah struktur data dapat dipandang sebagai tempat penyimpanan benda atau kontainer. Nah, kalau misalkan kita saya diisi sini tentang misalkan kalau kita analogikan secara kasat mata, kalau bicara kontainer kan pasti bisa diisi. Saya ada remote AC di sini. Nah, ini di remote AC, kemudian saya bisa masukkan. Nah, terus kemudian saya di sini ada kacamata. Ini kacamata, anggap aja benda. Saya bisa masukkan ke dalam satu kontainer. Terus kemudian apa lagi ya? Handphone. Ini handphone sedang dicas. Ini handphone. Bisa dimasukkan lagi. Nah, ini muat. Nah, ini adalah secara definisi struktur data itu seperti ini. Ini adalah benda-benda yang bisa dimasukkan dalam kontainer. Artinya, struktur data adalah wadah untuk menyimpan dari data atau benda. Nah, kalau secara definisi yang di slide saya, kontainer diibaratkan sebagai toples. Datanya apa? Datanya adalah bahan makanan, misalkan itu menyimpan biskuit. Nah, itu berarti datanya adalah biskuit, terus kemudian kalau teman-teman ngelihat kalau bulan apa sih namanya Idul Fitri itu kan ada toples biskuit warna merah apa namanya itu. Tapi isinya rengginang. Nah, itu ya. Itu ibarat sebuah kontainer. Jadi toplesnya itu wadahnya, rengginang itu adalah kumpulan-kumpulan datanya dimasukkan ke dalam satu. Ini contoh-contoh sederhana. Nah, saya simulasikan seperti ini. Nah, di sini. Berarti kalau misalkan tadi saya simulasikan bahwa struktur data bisa menyimpan remote AC, bisa menyimpan kacamata, bisa menyimpan handphone, berarti ada beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam penggunaan toples ini. Berarti saya bisa menaruh benda. Waduh, handphone saya bunyi. Saya skip dulu bentar. Nah, menaruh benda, terus kemudian saya bisa mengambil benda kan? Nah, bisa mengambil kan? Bisa ambil. Terus kemudian saya bisa mencari. Nah, di sini kan ada tiga jenis. Tadi saya menaruh kan dari luar ke dalam. Ada kacamata, ada remote AC, ada handphone. Nah, ini ibaratnya adalah saya menaruh benda. Nah, bisa nggak saya mencari? Bisa kan? Analoginya gini, saya ini udah tempat. Oke, saya mau mencari kacamata. Ini kacamata, bukan, ini remote AC. Ini kacamata, bukan, ini handphone.
Ini kacamata? Ya, ini kacamata. Berarti saya mencari kacamata. Nah, ada kan kacamata? Nah, ibaratnya seperti itu. Lalu selanjutnya, hal yang dilakukan dalam kontainer ini adalah mengosongkan. Saya close dulu. Nah, mengosongkan itu seperti ini. Saya mengosongkan, misalkan, kalau misalkan bicara kosongan, berarti kan ini tidak ada data. Aduh. Nah, yang seperti awal itu mengosongkan, ini dalam bentuk kosong. Artinya tidak memiliki data atau tidak memiliki benda yang tersimpan di dalam sebuah kontainer. Ini struktur data. Kalau menaruh benda kan berarti kita memasukkan. Nah, kalau menaruh benda, ibarat kita adalah meng-add data atau memasukkan data. Nah, ini ada kacamata, terus kemudian ada remote, naruh, terus kemudian, sebentar ya, ada telepon, saya skip dulu. Oke, lanjut lagi teman. Oke, saya share lagi. Nah, kita kembali lagi tadi. Jadi, secara definisi, struktur data itu adalah sebagai sebuah kontainer. Nah, terus kemudian barang-barang saya ini adalah bendanya, itu disebut dengan data. Jadi, di sini datanya, di sini adalah tempat penyimpanannya atau struktur datanya. Nah, itu secara umum di struktur data. Semoga bisa memahaminya dan bisa terilustrasi dari sebuah struktur data. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di dalam struktur data ada namanya list. Nah, oke, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum melakukan screenshot buat absen, silakan screenshot sekarang juga. Mohon maaf pada teman-teman di YouTube, saya akan re-upload nanti. Mohon kasih tahu kepada teman-teman bahwa absennya nanti setelah sesi ini selesai. Nah, baik. Di dalam struktur data ada yang namanya list. Kita deskripsikan dulu. Sebuah list adalah sekumpulan benda yang di mana setiap benda memiliki posisinya. Oke, list. Kalau list itu kan berarti list urutan. Urutan list kan urutan. Kalau kita bicara list urutan, berarti teman-teman mirip seperti sebuah antrian. Nah, list urutan ini urutan. Kalau bicara urutan, teman-teman bicara tentang array. Array itu adalah indeks pengurutannya. Mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Contohnya adalah, semoga terilustrasi, di sini ada handphone, berarti kan kalau kita bicara masuk itu kan berarti ini masuk pertama, berarti ini list pertama namanya handphone. Saya beri nama handphone. Nah, terus kedua, list kedua adalah kacamata. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. List kedua adalah kacamata. Nah, artinya gini. Ya, terus kemudian list ketiga adalah remote AC. Nah, ini list sekumpulan list dari benda-benda atau data yang akan dimasukkan, antrian. Nah, maka di sini disebut sebuah list adalah kumpulan benda di mana setiap benda memiliki posisi. Berarti posisi handphone itu kan pertama, karena dia masuknya pertama duluan. Terus kemudian kacamata, terus kemudian ada remote AC yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi list itu adalah sebuah antrian. Jadi kalau misalkan teman-teman antrian di bank itu kan yang dahulu adalah nomor 1. Yang terus datang lagi nomor 2, 3, dan seterusnya. Itu kita akan pelajari tentang list. Nah, contoh yang paling gampang adalah di array. Teman-teman di semester 1, 2 itu pasti membahas tentang array. Kalau indeks array itu kan berarti dari 0, 1, 2, 3,
4, dan sekian. Nah, itu kita ada sangkut paut tentang array di sana. Oke ya, semoga bisa tergambarkan itu tentang list. Oke. Selanjutnya, nanti secara deskripsi. Nah, stack itu definisinya. Sebuah stack adalah kumpulan benda di mana hanya benda most recent insert dapat diakses. Bayangkan setumpuk koran. Benda yang paling terakhir ditambahkan, ditaruh di atas, ditumpuk sebagai top. Terus kemudian operasi pada stack membutuhkan waktu konstan. Nah baik, sekarang tadi list atau antrian, tadi jejer antrian, sekarang stack. Nah posisi stack, teman-teman kalau misalkan menggambarkan sebuah tumpukan koran. Nah, kalau buku gimana Pak? Kalau buku itu tergantung numpuknya. Kalau buku kan ada berjejer. Nah, ada juga yang ke atas. Nah, jadi kalau contohnya buku rasanya kurang pas karena versinya yang mana. Tapi kalau misalkan sering tumpukan koran kan paling koran ke atas itu. Nah, baik, saya contohkan seperti ini. Saya ibaratkan ini sebagai koran ada 3 jenis, ada 4 jenis lah. Ini ada tambahan. Nah, ini adalah koran pertama. Nah, teman-teman, saya ilustrasikan di sini stack atau penumpukan. Nah, ini adalah kalau digambar itu ibarat koin ya. Nah, kemudian di sini saya sebagai kumpulan benda pertama yaitu misalkan ini box. Anggap aja ini koran atau ilustrasinya seperti ini. Saya turunkan kameranya sebentar supaya bisa mencontohkan. Nah, ini ketika pertama datang itu kan koran itu pasti di bawah atau box ini paling di bawah. Push down. Nah, ini pertama. Terus kemudian yang kedua adalah handphone. Nah, ini stack atau penumpukan. Terus kemudian 1, 2, 3. Nah, ini remote HP. Benda remote HP namanya. Remote AC. Tumpuk. Dan terakhir adalah kacamata. Nah, ada 3 benda di sini. Ada 4 benda. Ini disebut dengan stack atau tumpukan. Nah, di sini diilustrasikan di sebuah deskripsinya, sebuah stack adalah kumpulan benda yang mana hanya benda yang most recently insert dapat diakses. Jadi tadi kan dimasukkan, pertama adalah kotak, terus kemudian handphone, terus kemudian remote AC, terus kemudian kacamata. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, terus kemudian ada beberapa teknik di muka saya nggak kelihatan, saya katais dulu. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk mengeluarkan teknik-teknik di di stack ini. Contohnya adalah ketika posisi pertama itu kan di bawah. Tadi kan misalkan tumpukannya adalah ke atas. Berarti di sini box yang paling bawah itu nomor 1 itu adalah paling bawah. Yang kedua itu adalah handphone, itu nomor kedua. Ketiga adalah remote AC, 4 adalah kacamata. Nah, tekniknya adalah ada beberapa yang last in, first out. Namanya adalah last in, LIFO. Last in, first out. Berarti terakhir masuk, keluar duluan. Nah, yang terakhir masuk adalah siapa? Ada kacamata. Nah, di sini ada kacamata, teman-teman. Kacamata ini akan keluar duluan. Namanya teknik last in, first out. Nah, ilustrasinya seperti ini. Yang tadi saya jelaskan, ini ada 4 tumpukan. Yang ini adalah keempat. Terus kemudian saya ulangi, remote AC ketiga, HP kedua, dan box ke-1. Jadi kalau misalkan LIFO, berarti ini keluar duluan. Berarti last in, first out. Nah, last in, terakhir masuk, keluar duluan. Berarti ini keluar. Nah, terus kemudian keluar lagi. Nah, terus kemudian yang urutan kedua keluar lagi. Dan ini keluar lagi. Nah, itu ada teknik last in, first out. Nanti ada teori-teori atau teknik nanti kita bisa bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya queue. Nah, sebuah queue adalah kumpulan benda di mana hanya benda last recent insert dapat diakses. Nah, tadi ada list, terus kemudian queue, antrian, hampir mirip. Bayangkan antrian printer job pada jaringan, terus kemudian benda yang paling awal tambahkan berada di depan antrian. Nah, operasi queue membutuhkan waktu konstan. Jadi queue sama list hampir sama.
prosesnya secara prosedur dia akan ketika yang pertama, terus kemudian kedua, ketiga. Nah ini nanti akan tahu perbedaannya di mana. Jadi ada list, tag, queue. Nah baru tiga. Jadi queue sama list hampir sama. Nanti kita akan belajar algoritmanya, ada beberapa teknik. Nanti tahu itu bedanya. Nah terus kemudian ada set. Nah, set adalah struktur data yang tidak mengizinkan duplikat data. Bandingkan dengan struktur data yang lain yang mengizinkan kita menyimpan dua data yang sama. Artinya gini, teman-teman gini, kalau misalkan kita bicara set, itu kan secara struktur definisi yaitu adalah struktur data yang tidak mengizinkan duplikasi data. Nah, bandingkan dengan struktur data yang lain yang mengizinkan kita menyimpan data itu. Artinya gini, kalau kita menyimpan data itu kan pertama adalah misalkan data pertama yaitu box, data kedua adalah endpoint, data ketiga adalah remote AC, data keempat adalah kacamata. Nah dari 4 data ini, kalau data kan ada data masuk, mau masuk yaitu mouse. Apakah mouse sudah ada di dalam data tersebut, tampungan data? Ternyata belum ada, kalau belum ada boleh masuk. Tapi kalau misalkan saya akan memasukkan lagi misalkan kacamata. Nah, berarti di sini ada duplikasi data. Nah, itu tidak diizinkan untuk menduplikasi data. Jadi kalau misalkan ada kesamaan, itu tidak diperizinkan. Itu disebut dengan set. Misalkan ada kacamata, misalkan itu ada siapa yang mempunyai kacamata, saya masukkan nih di dalam tabung ini. Berarti saya tidak boleh menduplikat karena kacamatanya ada 2. Nah, di sini saya contohkan ada 4 jenis. Kalau 4 jenis itu kan berarti beda-beda. Tapi kalau misalkan ada satu tambahan lagi yaitu kacamata, maka kacamata itu disebut duplikasi karena ada 2. Walaupun kita belum membahas tipe kacamatanya. Kalau kacamata saya tipenya seperti ini, tapi kalau ada lagi kacamatanya untuk apa, minus, baca, dan segala macam, kan itu tipe beda-beda. Tapi secara umum saja. Seperti itu untuk di set tambahan. Nah ini bayangkan kuliah peserta unik tidak ada yang terdaftar. Nah set ini bisa, contohnya ada yang lain adalah bayangkan peserta kuliah. Nah setiap peserta itu unik, tidak ada yang terdaftar 2 kali. Nah ini contoh lainnya. Contoh lainnya adalah teman-teman kalau misalkan punya NIM, KTP itu kan unik. Unik itu artinya tidak mungkin KTP si Indonesia ada yang sama, pasti beda. Satu orang, satu KTP, nomor KTP. Satu mahasiswa, satu NIM. Nah, satu mahasiswa, satu NIM. Perhatikan, coba manajemen informatika, adakah yang sama dalam satu angkatan ini, NIM-nya ada yang 2, double, atau sama gitu persis. Pasti tidak ada, kecuali namanya. Kalau nama bisa sama, misalkan ada yang kembar, namanya, misalkan persis namanya aja sama orang tuanya, itu kan pasti berbeda. Nah, misalkan namanya mirip sama, pasti NIM-nya berbeda. Karena NIM itu adalah identitas di mahasiswa. Tapi kalau NIK itu kan seluruh Indonesia, jadi tidak ada yang sama walaupun namanya sama. Nah, itu di set juga contoh lainnya. Oke, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, terus kemudian ada lagi map. Nah, map itu sama kayak tadi contohnya nanti saya contohin. Nah, map adalah struktur data yang berisi sekumpulan pasangan, nama atau case, dan value dari nama tersebut. Nah, nama case harus unik, tapi nilai value-nya tidak. Nah, berarti gini, teman-teman kan kalau misalkan struktur data kan nanti di akhir itu mendapatkan nilai A, B, C, D, E. Ada 5 poin nilai. Misalkan si Budi, ya, si Budi dengan NIM sekian, dapatnya A. Terus ada si Budi lagi, si Budi B. Dengan nilai struktur data sekian, dapatnya dia B. Kan nggak mungkin sama, karena setiap orang itu cara pemikirnya, pola pemikirannya itu pasti berbeda. Nah itu seperti nilai hasil struktur data itu di Maps. Jadi ada nama dan ada nilainya apa yang mengikuti. Contohnya adalah KHS, itu pasti beda-beda. Tapi kalau hasilnya sama, wah ya itu perlu ditanyakan. Misalkan nilainya A semua, misalkan si Budi A sama si Budi B
dapat nilainya A semua. Tetapi kan nilai A-nya itu poinnya berbeda. Itu kan convert dari nilai. Misalkan nilai E itu 85 ke atas, itu dapat nilai A. Nah, si Budi A itu mungkin 87, si Budi B-nya itu mungkin 90, itu pasti berbeda, ada yang berbeda. Tetapi kalau huruf A itu adalah convert dari nilai akhir, nilai mutu. Angka mutu menjadi nilai huruf. Itu contoh sederhananya teman-teman semua. Nah, selanjutnya, tadi maaf, sudah saya contohkan. Nah, ini priority queue, nanti dijelaskan, udah. Nah, oke. Secara dasar tentang karakteristik dan tipe data di dalam sebuah struktur data seperti itu, nanti kita akan membahasnya. Ini tentang pemrogramannya, Java, dan segala macam, itu nanti kita membahas di Python. Dan minggu ini tidak ada tugas, tapi mohon bagi teman-teman yang belum install Python, mohon diinstal kembali supaya kita akan belajar di situ. Oke, ada yang ditanyakan karena sesuai arahan kita nyampe 30 menit, tidak boleh lebih dari itu, tapi lebih dikit. Ya, saya mohon maaf kalau misalnya lebih dikit. Oke, ada yang ditanyakan tentang struktur data, karakteristik, dan tipe data. Ini baru slide satu, sebenarnya sih banyak. Nanti lebih detailnya saya akan jelaskan di Indigos sebelum saya upload ke Indigos. Nanti teman-teman mengakses di sana tentang penjabaran materi dan contoh-contohnya. Lebih detailnya ada di sana. Sekarang secara live aja. Teman-teman, dipersilakan ada pertanyaan atau tidak. Sekali lagi silakan yang belum absen ambil gambar, screenshot, tangkap layar atau capture. Oke, yang teman-teman di YouTube sekali lagi mohon maaf saya belum bisa live langsung. Saya akan re-upload pada pertemuan kali ini. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, mungkin sekian pertemuan kali ini sesuai dengan edaran bahwa kita akan live tidak boleh lebih dari 30 menit. Tapi mohon maaf kalau misalkan lebih. Tetap semangat pada teman-teman semua, walaupun kondisinya belum diizinkan untuk tatap muka. Bila mana ada yang ingin di-share tentang materi dan segala macam, mohon dijapri aja di nomor WhatsApp saya. Jangan di SMS nggak pernah dibalas sama saya. Nomor teleponnya ada di yang nanya, Pak. Boleh, mangga, silakan. Ini kalau pakai Python 2 gimana, Pak? Python 2 boleh. Di mana? Itu nanyanya di mana? Di chat ya? Di chat Zoom, Pak. Oh, di chat Zoom. Saya atas nama Ibu Sri Suwartini. Oh ya ada, sorry. Saya belum membaca nih, ada. Oke, kalau pakai Python 2 gimana? Semua dasarnya adalah bahasanya adalah bahasa Java. Jadi selagi masih bisa bahasanya sama, itu kan hanya platformnya saja yang berbeda. Itu boleh bisa. Nah, kayak teman-teman bahasa pemrograman itu semuanya tujuannya sama. Ketika ingin variabelnya apa, misalkan variabelnya apa, tipe datanya apa. Nah, hanya saja bahasanya yang berbeda. Contoh misalkan saya mau makan. Kalau bahasa Sundanya apa ya bahasa Sundanya itu? Bahasa Sundanya apa kalau saya mau makan? Ada yang tahu nggak? Saya bukan orang Sunda. Ada yang tahu nggak? Misal tuang kalau nggak salah ya makannya. Audi, pokoknya tuang lah gitulah. Taunya bahasa Jawa, Pak. Ya sama, saya juga bahasa Jawa. Bisanya. Nah, terus Taunya dahar, Pak. Ya, bahasa Jawanya dahar kan. Nah, itu kan dari dua tujuannya sama, namanya saya mau makan. Tetapi bahasanya kan berbeda. Nah, itu di bahasa pemrograman itu seperti itu. Tujuannya sama, hanya saja bahasanya yang berbeda. Misalkan di sini ada dulu waktu saya kuliah pakai C++. Terus kemudian di sini pakainya Java, terus kemudian Python. Nah, itu sebenarnya sama. Tapi kalau misalnya secara platform, sama itu tidak masalah, hanya versinya mungkin yang berbeda. Nah, seperti itu. Iya. Oke, maka teman-teman yang lainnya terkadang itu kok muncul, Pak. Kenapa?
Ya gimana? Pak. Beneran? Ya, halo. Terkadang muncul sintak error gitu atau nggak terbaca gitu, gimana Pak kayak gitu Pak? Oh ya, nanti kita telusuri bersama. Kalau syntax error itu kan berarti ada definisi yang terlupakan. Nah, perhatikan mohon teman-teman, bahasa pemrograman itu kadang ada yang sensitif. Itu ada kayak sensitif. Sensitifnya itu misalkan huruf besar, misalkan namanya Odi Nurdiaw. Ketika teman-teman menulis nama, misalkan di suatu pendaftaran, harusnya di situ kan harus kapital. Nah, teman-teman menulis huruf kecil semua. Nah, itu kan biasanya ditolak atau salah pengisian. Nah, itu seperti itu, namanya kayak sensitif. Jadi, kalau misalkan ada huruf misalkan integer, ternyata I-nya besar atau I-nya besar, integernya kecil. Nah, itu padahal yang benar adalah integer kecil semua misalkan. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Jadi nanti kita akan review bareng. Pak, kadang udah bener gitu ya Pak, cara penulisannya bener, nggak ada yang beda, tapi tetap hasilnya seperti itu Pak. Iya, makanya kan kadang juga bingung sendiri. Iya, makanya kan nanti kalau misalkan ada yang error kayak gitu, nanti share aja ke Japri ke saya, errornya di apa, nanti kita akan pelajari. Jadi struktur bagiannya itu kan beda-beda, dan ada yang mungkin misalkan ketika ada variabel harus ada titik 2 dan segala macam. Nah, itu juga berpengaruh Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi bahasa pemrograman itu kita tiap aturannya kan berbeda-beda. Kalau kita bicara bahasa pemrograman, kita flashback, mungkin teman-teman ada pernah bahasa Cirebonan atau Sanskerta lah. Kalau Sanskerta kan ada titik atas, 2, titik bawah. Nah, itu sama saja begitu. Kalau misalkan titiknya kurang 1, itu maknanya beda. Nah, itu sama seperti itu. Ilustrasi dari bahasa pemrograman. Jadi kalau misalkan ada titik koma yang terlewatkan atau huruf besar kecilnya atau spasinya, itu juga berpengaruh. Padahal di situ ada yang namanya tidak error. Biasanya kan kalau error itu kan ada notifikasi di pojok, terus kemudian ada apa namanya tidak bisa dijalankan, tetapi tidak ada error ya bisa juga. Nah, itu namanya pembelajaran di error. Biasanya teman-teman diajarin di Alpro, algoritma pemrograman gitu. Namanya error, apa sih debugging, error dan sebagainya. Itu untuk melatih kesalahan. Jadi teman-teman kalau misalkan menemui kesalahan berarti teman-teman sedang belajar. Oh ya, ini kenapa ya? Nanti akan mengetahui, oh ternyata ini. Seperti itu. Jadi ya hal-hal yang seperti itu wajar. Saya dulu juga sama. Ini kenapa error lama pisan? Nyarinya, ternyata saya kelebihan titik. Padahal titik aja kelebihan. Nah seperti itu. Ya itu hal-hal yang wajar. Nanti kita share belajar bareng. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mohon maaf kalau misalnya lebih dari sesuai schedule, tapi tidak mengurangi rasa hormat, tetap semangat. Teman-teman, minggu ini belum absen, tapi saya himbau, bukan himbau sih, sepertinya mewajibkan untuk melakukan install di laptop teman-teman, yaitu Python. Oke, itu saja. Ada yang tanya lagi sebelum saya akhiri? Tidak? Ya, cukup ya. Kalau cukup teman-teman, kalau video saya itu ada di channel Eskom, silakan kalau misalkan teman-teman yang reguler sore atau yang sedang bekerja kebetulan bisa live, atau misalkan buat nanti nggak bisa waktu ada rapat di tempat teman-teman kerja, langsung aja kalau mata kuliah saya ada di channel itu, tinggal searching aja, ada di grup tuh namanya Eskom Channel. Nah itu bisa teman-teman bisa lihat di situ. Jadi saya kebetulan tadi ketika saya sinkron, loadingnya lama, daripada memakan waktu yang lama, saya record aja. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.